Timurlen, atau yang di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Tamerlane, adalah pendiri dari kerajaan Timurid yang terletak di Asia Tengah. Timurlen sangat agresif saat melakukan invasi, sehingga ia berhasil menguasai sebagian besar Asia Tengah dan Barat. Timurlen bukanlah nama aslinya, lebih tepatnya ia dikenal dengan nama Timur. Nama itu berasal dari sebuah kata dalam bahasa Turki Chagatai, temor, yang berarti besi. Sebagai komandan yang tak terkalahkan secara luas, ia dianggap sebagai salah satu pemimpin militer dan ahli taktik terbesar dalam sejarah. Tapi di sisi lain, Timur juga dianggap sebagai pelindung seni dan arsitektur yang hebat, karena ia berinteraksi dengan orang-orang intelektual seperti Ibnu Khaldun dan Hafiz I Abru. Dan berikut ini adalah sejarah riwayat hidup Timurlen selengkapnya. Timur lahir pada tanggal 8 April tahun 1336 di dekat kota yang sekarang disebut Shahrizabsk di Uzbekistan. Ayahnya bernama Taragai Bahdur yang menjadi kepala suku Barlas, dan ibunya bernama Tegina Begim. Suku Barlas adalah campuran keturunan Mongol dan Turki dari gerombolan Genghis Khan dan penduduk awal Transosiana. Orang-orang di suku ini bekerja sebagai petani dan menjadi seorang pedagang. Dipercaya pada masa mudanya, saat Timur menjadi seorang tentara bayaran di Khorasan, ia mendapatkan luka yang serius saat bertugas, sampai ia pincang permanen. Karena cederanya inilah, di Eropa ia disebut sebagai Timur de Lem atau Tamerlane, yang berarti timur yang cacat. Selama masa muda Timur, tempat kelahirannya Transosiana dibelah oleh konflik antara suku setempat dan kekhanan Chagatai. Pada tahun 1347, orang yang bernama Kazgan dari suku tersebut berhasil merebut kekuasaan dari penguasa Chagatai, Boroldai. Setelah berkuasa selama kurang lebih 11 tahun, Kazgan kemudian dibunuh pada tahun 1358. Setelah kematian Kazgan, berbagai panglima perang dan pemimpin agama bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dan akhirnya pada tahun 1360, Tugluk Timur, seorang panglima perang berdarah Mongol, muncul sebagai pemenang dan berhasil memegang kekuasaan. Saat itu suku Barlas dipimpin oleh paman Timur yang bernama Haji Bek. Tapi ia tidak mau tunduk kepada pemerintahan Tugluk, dan akhirnya ia melarikan diri. Kemudian penguasa Chagatai yang baru itu mengangkat Timur yang masih muda sebagai pengganti pamannya, yang dipandang lebih bisa diajak kerjasama. Namun sebenarnya Timur telah merancang sebuah pemberontakan kepada Tugluk. Timur telah membentuk aliansi dengan cucu Kazgan yang bernama Amir Hussein dan menikahi saudara perempuannya. Tapi rencana Timur ini tidak berjalan lancar karena mereka berhasil digulingkan oleh Tugluk sampai-sampai Timur terpaksa menjadi bandit untuk bertahan hidup. Meski begitu, karena keberanian dan keahliannya dalam taktis militer, Timur menjadi tentara bayaran yang sukses di Persia. Lalu ia pun segera mengumpulkan banyak pengikut sampai akhirnya ia dan Hussein bersatu kembali dan berhasil mengalahkan pewaris Tugluk Timur, Ilyas Khoja, di tahun 1364. 2 tahun setelah itu, mereka berdua berhasil menguasai Transosiana. Pada tahun 1370, istri Timur yang tidak lain adalah saudara sekutunya Hussein meninggal dunia. Setelah itu Timur menyerang sekutunya tersebut, lalu Hussein berhasil dikepung dan dibunuh di daerah Balkh. Setelah itu Timur mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa seluruh wilayah. Saat itu ia mendapatkan sedikit masalah karena adat tidak mengizinkannya untuk memakai gelar Khan atau memerintah kekaisaran Mongol secara langsung, karena ia bukanlah keturunan dari Genghis Khan. Karena hal tersebut, ia mengangkat Zoyurgatmis menjadi Khan dan menjadikan ia sebagai bonekanya. Sedangkan Timur memerintah dengan memakai gelar Amir. Pada tahun-tahun ke depan, Timur menghabiskan masa pemerintahannya dalam berbagai perang dan ekspedisi militer. Suatu saat salah seorang kerabatnya bernama Tokhtamis mengungsi ke istana Timur. Setelah mengungsi, Tokhtamis menjadi penguasa Kipchak dan Golden Horde. Namun setelah itu, ia dan Timur berselisih atas kepemilikan Khwarezmia dan Azerbaijan. Tapi walaupun sempat berselisih, Timur masih mau membantu Tokhtamis untuk berperang dengan Rusia, dan pada tahun 1382, Tokhtamis menginvasi wilayah kekuasaan Moskow dan berhasil menghanguskan Moskow. Setelah itu Timur melihat ke arah lain, yaitu daratan Persia, dan setelah melakukan serangkaian invasi yang panjang, ia berhasil menguasai tanah Persia pada tahun 1385.
Tapi di tahun yang sama, Tokhtamis yang menjadi Khan Golden Horde berbalik melawan Timur yang pernah melindunginya dengan melakukan invasi ke Azerbaijan. Timur pun merespon agresi tersebut, dan dengan ini terjadilah Perang Tokhtamis Timur. Pada tahap awal perang, Timur memimpin lebih dari 100.000 tentara dan berhasil menang di pertempuran Sungai Kondurcha pada tahun 1391. Tapi ia mengizinkan Tokhtamis dan beberapa pasukannya untuk melarikan diri. Setelah kemenangan awalnya itu, Timur menyerbu Muskovi yang tidak lain adalah wilayah kekuasaan Tokhtamis. Kemudian pasukan Timur membakar Ryazan dan maju ke Moskow. Tapi sebelum sampai tujuan, mereka harus kembali karena Tokhtamis telah menyerbu wilayah Timur. Pada perang tahap kedua di tahun 1395, Timur berhasil mengalahkan Tokhtamis dalam pertempuran Sungai Teret, dan kejadian tersebut mengakhiri perang antara dua raja tersebut yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan. Setelah kekalahannya, Tokhtamis tidak bisa memulihkan kekuatan dan kekuasaannya, sampai akhirnya ia terbunuh sekitar 1 dekade kemudian di daerah yang sekarang disebut Tyumen. Selama kampanye, Timur dan pasukannya berhasil menghancurkan kota Astrakhan dan ibu kota Golden Horde, Sarai, yang mengakibatkan jalur sutra Golden Horde di daerah itu pun terganggu. Setelah kekalahan dari Timur, Golden Horde sudah tidak terlalu berpengaruh di daerah Asia Tengah lagi. Setelah selesai berurusan dengan Golden Horde, Timur mulai menginvasi India Utara yang menjadi wilayah kekuasaan dari Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh Sultan Nasiruddin Mahmud Shah Tughlaq dari dinasti Tughlaq pada tahun 1398. Setelah menyeberangi sungai Indus pada tanggal 30 September tahun 1398, dia menjarah kota Tulamba dan membantai penduduknya. Kemudian pada bulan Oktober ia berhasil menguasai kota Multan. Awalnya, invasi ini berjalan dengan mudah karena sebagian besar bangsawan India menyerah tanpa melakukan perlawanan. Tapi pada tanggal 17 Desember tahun 1398, Timur menghadapi perlawanan dari tentara gabungan Rajput dan Muslim di daerah Batnar yang dikomandoi oleh Rao Dul Chand. Awalnya Rao sangat semangat untuk melawan pasukan Timur, tapi karena Timur dan pasukannya memberikan tekanan yang besar, ia pun akhirnya menyerah juga. Kemudian Rao dibunuh oleh Timur dan garnison di kota Batnar dipantai habis tak tersisa. Lalu kota tersebut dijarah dan dibakar hingga rata dengan tanah. Saat itu Timur sudah tahu kalau Kesultanan Delhi memiliki pasukan gajah yang kuat, sedangkan pasukan Tartarnya takut dengan gajah. Lalu Timur pun mengatur siasat dan ia memerintahkan pasukannya membuat parit di depan formasinya. Kemudian Timur dan pasukannya menaruh kayu dan jerami pada unta-unta mereka. Saat pertempuran terjadi dan pasukan gajah mulai menyerang, pasukan Timur membakar jerami di atas punggung unta-unta mereka dan menusuknya dengan tongkat besi. Otomatis unta-unta tersebut berlari ke arah pasukan gajah dan mengakibatkan gajah-gajah itu panik, lalu berbaring ke arah pasukan mereka sendiri. Setelah itu Timur memanfaatkan kelemahan pasukan Nasiruddin sehingga berhasil memenangkan pertempuran tersebut dengan mudah. Setelah pertempuran, Nasiruddin melarikan diri dengan sisa-sisa pasukannya dan Timur pun memasuki kota Delhi. Kemenangan dari Kesultanan Delhi ini adalah salah satu kemenangan terbesar Timur selama invasi, karena pada saat itu Delhi adalah salah satu kota terkaya di dunia. Setelah Delhi jatuh ke tangan Timur, warga di dalamnya tidak terima dan melakukan pemberontakan. Setelah 3 hari pemberontakan di Delhi, dikatakan kalau kota tersebut berbau busuk dengan kepala yang didirikan seperti bangunan dan tubuhnya dibiarkan menjadi makanan burung. Setelah itu kota tersebut tidak pulih selama hampir 1 abad. Sebelum akhir tahun 1399, Timur memulai konflik dengan Kekhalifahan Utsmaniyah dan Mamluk di Mesir. Pada tahun 1400, Timur mulai menginvasi Armenia dan Georgia. Lebih dari 60.000 penduduk di sana dijadikan sebagai budak, sampai banyak wilayah yang kosong tanpa penduduk. Kemudian Timur mengalihkan perhatiannya ke daerah Suriah untuk menguasai kota Aleppo dan Damaskus. Sayangnya penduduk di sana dibantai kecuali para pengrajin yang diasingkan ke Samarkand. Invasi Timur kemudian dilanjutkan ke kota Baghdad pada bulan Juli tahun 1401. Setelah Timur berhasil menguasai kota tersebut, 20.000 penduduk kota itu dibantai olehnya. Ia memerintahkan pada prajuritnya kalau setiap prajurit harus membawa setidaknya 2 kepala untuk ditunjukkan kepadanya. Kalau tidak,
kepala prajurit itulah yang akan menjadi gantinya. Sementara itu, Timur dan Sultan Bayezid I telah berkirim surat yang saling menghina satu sama lain. Dan akhirnya, Timur pun menginvasi Anatolia dan berhasil mengalahkan Sultan Bayezid I dalam pertempuran Ankara pada tanggal 20 Juli tahun 1402. Saat dalam pertempuran, Sultan Bayezid berhasil ditangkap dan ia pun meninggal saat masih menjadi tawanan Timur. Dan hal ini pun menjadikan Kesultanan Utsmaniyah memasuki masa kekosongan selama kurang lebih 12 tahun. Alasan Timur menyerang Kesultanan Utsmaniyah adalah ia ingin mengembalikan otoritas Kekaisaran Seljuk. Karena menurutnya, Seljuk adalah penguasa yang sah atas daerah Anatolia. Pada bulan Desember tahun 1402, Timur menyerbu dan mengepung kota Smyrna yang merupakan benteng dari kesatria Hospitaller. Dengan serangan itu, Timur menyebut dirinya sebagai seorang Ghazi atau pejuang Islam. Dan setelah berhasil merebut kota, pasukan Timur melakukan pemenggalan massal di sana. Ketika Timur masih di Anatolia, penguasa dinasti Kara Yusuf, menyerang Baghdad dan berhasil merebutnya di tahun 1402. Kemudian Timur kembali ke Persia dan mengirim cucunya, Abu Bakar bin Miran Shah, untuk merebut kembali Baghdad dan berhasil. Lalu Timur pergi ke Samarkand dan menghabiskan 9 bulan di sana untuk merayakan kemenangannya dan mempersiapkan invasinya ke Mongolia dan Cina. Pada tahun 1368, pasukan Zhou Yuanzhang telah mengusir orang Mongol dari daratan Cina dan Zhou mendirikan dinasti Ming. Sebenarnya hubungan antara dinasti Ming dan Timurid sudah terjalin sejak lama, tapi suatu saat timbullah ketidakcocokan bagi Timur dan ia akhirnya berencana untuk menginvasi Cina. Untuk persiapan invasi tersebut, ia membuat aliansi dengan suku Mongol yang masih tersisa. Lalu Engke Khan mengirim cucunya, Oljai Temur Khan, atau yang juga dikenal sebagai Buyanzir Khan, setelah ia masuk Islam ketika berada di Istana Timur di Samarkand. Sebenarnya Timur lebih suka bertempur saat musim semi, tapi pada bulan Desember tahun 1404, ia memulai kampanye militernya menuju Cina. Dan saat dalam perjalanan, ia jatuh sakit, kemudian meninggal di daerah Farab pada tanggal 17 Februari tahun 1405 sebelum mencapai perbatasan Cina. Menurut ahli geografi, Clement Markham, setelah Timur meninggal, tubuhnya diberi air mawar, kemudian dibungkus dengan kain linen, lalu dibaringkan dalam peti kayu hitam dan dikirim ke Samarkand, tempat di mana ia dimakamkan.